Sama-sama pakai chipset MediaTek Dimensity 1080, Redmi Note 12 Pro dan Samsung Galaxy A34 memang jadi salah satu pilihan menarik smartphone kelas mid-range di harga 4 jutaan. Namun meski pakai tipe jeroan yang sama, tentunya racikan software dan fitur dari kedua HP ini tetap ada bedanya. Bakal lebih worth yang mana dan dari kedua HP ini mana nih yang pas buat kebutuhan kalian saat ini? Simak video kali ini sampai habis ya guys. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memorinya Redmi di 8/256GB, sedangkan Samsung A34 di 8/128GB. Untuk OS-nya sendiri, Redmi ternyata masih menjalankan Android 12 yang berbasis MIUI 14, sedangkan Samsung sudah menjalankan Android 13 yang berbasis One UI 5.1. Dan saat dites pakai Android versi 9, skornya Redmi lebih tinggi dengan 500 ribuan, sedangkan Samsung 460 ribuan. Tapi untuk skor Geekbench 6 tesnya malah Samsung yang lebih tinggi nih, baik untuk single ataupun multicore-nya. Untuk pengetesan 3D Mark di mode Wet Lab Stress Test, skornya terlihat identik. Namun untuk stability-nya Samsung sedikit lebih baik. Lanjut untuk real experience gameplay-nya ketika menjalankan game SD. Pertama di game Menteng dulu ada Mobile Legends. Redmi Note 12 Pro bisa dapat settingan refresh rate high dengan grafis ultra. Sedangkan Samsung A34 5G di refresh rate high dan grafik high pula. Secara gameplay sebenarnya kedua smartphone ini sama-sama mumpuni. Cuma kalau untuk grafiknya memang terasa Redmi Note 12 Pro lebih bagus dengan detail yang tercapture dengan baik. Nggak ada lag, nggak ada frame drop, dan secara touchscreen-nya juga sama-sama smooth. Jadi kalau mau main game Mobile Legends di kedua HP ini sih jelas aman banget. Untuk game PUBG Mobile, baik Redmi maupun Samsung sama-sama bisa memainkan settingan smooth extreme. Dan ketika dilihat pakai FPS monitor, ternyata Redmi lebih smooth dan stabil untuk rata-rata FPS-nya. Kalau di Redmi frame dropnya tidak terlalu sering, di Samsung malah lebih intens dan cukup terasa untuk lag-nya. Untuk sensor gironya juga sama-sama responsif dan gak delay sama sekali. Dan selama 30 menit bermain, ternyata selisih penurunan baterainya hanya berbeda 1%. Sedangkan untuk suhu panas maksimalnya terasa identik. Untuk game PUBG ini, Redmi lebih nyaman karena gameplaynya terasa lebih smooth. Game kedua buat mainin game seberat Genshin Impact. Kedua HP dites pakai setting yang sama, yaitu rata kiri dengan mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable. Bahkan kalau dilihat dari FPS monitor berikut, ternyata performa kedua HP ini terasa identik. Meskipun sama-sama belum bisa melibas dengan optimal, tapi minimal frame dropnya tidak begitu parah. Dan lag yang cukup terasa tentu saja ketika full efek animasi ditampilkan ketika battle melawan musuh. Dan setelah 30 menit bermain, penurunan baterai hanya selisih 1%. Namun untuk suhu panasnya, Redmi 1 derajat lebih panas dibandingkan punya Samsung. Bisa disimpulkan untuk kinerja yang berat, performa Dimensity dari kedua HP ini udah sama-sama bagus. Namun Redmi lebih optimal dalam menjalankan game PUBG Mobile, serta sedikit lebih smooth dalam menjalankan game seberat Genshin Impact. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Baik Redmi maupun Samsung sama-sama pakai desain mengotak yang kekinian. Namun untuk handheldnya, Samsung masih termasuk nyaman karena framenya tidak terlalu flat kayak punya Redmi. Di bagian layar meski sama-sama pakai layar AMOLED, tapi Redmi terasa lebih unggul karena mendukung konten HDR10. Dan untuk kualitasnya ketika menonton konten yang sama, ternyata tidak terlalu terasa bedanya. Terus untuk kualitas audio, keduanya sudah mendukung fitur dual stereo speaker, yang untuk kualitas suaranya udah sama-sama bagus. Dan saat dicek pakai Galaxy Sensor Box, keduanya punya sensor yang sudah sama-sama lengkap. Dan untuk kecepatan dan tingkat akurasi sensor jarinya pun udah sama-sama bagus. Bedanya kalau Redmi masih pakai side fingerprint, Samsung udah pakai in-display fingerprint. Selain dapat HP yang performanya oke, kualitas kamera dari kedua HP ini pun udah bisa diandalkan. Sama-sama pakai OIS, Redmi punya kamera utama besar 50 MP, sedangkan Samsung 48 MP. Sama-sama didukung lensa ultrawide 8 MP, tapi untuk makro Samsung lebih besar dengan 5 MP, sedangkan Redmi 2 MP. Di bagian depan kamera selfie-nya Redmi lebih besar dengan 16 MP, sedangkan Samsung 13 MP.
Terus kalau Redmi bisa merekam Full HD 60fps, maka Samsung bisa merekam hingga 4K 30fps. Secara overall sih, dari foto-foto yang kami lihat di Redmi Note 12 Pro terlihat lebih detail dan punya dynamic range yang lebih luas daripada Samsung A34. Jelas itu karena sensor yang dipakai oleh Redmi Note 12 Pro itu sendiri, yaitu Sony IMX766. Namun juga nggak dipungkiri hasil dari Galaxy A34 juga sudah bagus. Di beberapa kondisi warnanya kami lebih suka Galaxy A34 daripada Redmi Note 12 Pro. Untuk hasil videonya coba dinilai sendiri ya. Hai guys, sekarang sekitar jam 1 siang dan perekaman kamera depannya pakai Full HD settingannya. Aku lanjut lagi jalan. Hari ini cerah banget, kalian bisa lihat cahaya mataharinya. Tuh. Coba aku balik. Nah, ini menghadap cahaya matahari langsung. Ini membelakangi. Terakhir untuk bagian baterainya nih. Punya kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh. Ternyata PC Mark Test dari kedua HP ini pun punya daya tahan yang sama, yaitu bisa bertahan selama 12 jam. Tapi Redmi lebih unggul karena pengisian cepatnya lebih ngebut dengan 67 watt plus dapat adapter charger bawaan. Sedangkan Samsung baru support 25 watt dan belum dapat adapter charger bawaan. Tapi fitur andalan Samsung seperti rating IP67 masih tetap dipertahankan. Sedangkan Redmi baru pakai rating IP53. Untuk fitur NFC keduanya sudah ready. Tapi kalau untuk fitur Wi-Fi 6 hingga jack audio, Samsung A34 harus gigit jari. Last but not least, Redmi punya fitur khas infrared blaster yang jarang ditemui di HP seri lain ya guys. Kesimpulannya untuk kalian yang cari HP dengan sensor kamera yang lebih baik, jelas Redmi lebih pas untuk saat ini. Untuk overall fiturnya, Redmi lebih unggul baik dari sisi performa, kamera hingga fitur pengisian cepatnya. Tapi kalau kalian butuh HP yang harus ada rating IP67-nya dan lebih suka tampilan yang simple khas milik One UI, maka Samsung A34 lah pilihan yang tepat. Kalau suruh pilih dari dua seri ini, kira-kira kalian pilih yang mana nih guys, dan apa alasannya? Terima kasih yang nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.